saya Evan Setiawan dari Kampus A Indralaya, Prodi Administrasi Publik Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan, kuis dan peran sebagai mahasiswa dari dosen pengajar saya yang bernama Dr. Lili Erina MSI. Pertanyaan dan jawabannya sebagai berikut. Pertanyaan kuis. 1. Apa yang dimaksud dengan etika, etiket, dan moral? 2. Apa yang saudara ketahui tentang korupsi? 3. Faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya tindakan korupsi? 4. Upaya dampak dari timbulnya korupsi bagi negara? 5. Upaya apa saja yang dilakukan pemerintahan untuk menanggung tindakan korupsi? 1. Apa yang dimaksud dengan etika, etiket, dan moral? Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu etikos. Secara umum menjadi salah satu cabang filsafat yang mempelajari standar moral manusia dalam lingkungan. Etika bersandar relatif karena ia berikatan dengan ruang dan waktu, serta konteks di mana ia berada. Selanjutnya, etiket. Etiket adalah suatu sikap seperti sopan santun atau aturan lainnya yang mengatur hubungan antara kelompok manusia yang berada dalam pergaulan. Selanjutnya, moral. Moral adalah sesuatu yang berhubungan dengan prinsip-prinsip tingkah laku, akhlak, budi pekerti, dan mental yang membentuk karakter dalam diri seseorang sehingga dapat dinilai baik ataupun buruknya. Apa yang saudara ketahui tentang korupsi? Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruption, dari kata kerja corromper, berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, dan menyogok. Menurut saya, korupsi itu adalah suatu penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan mencari keuntungan yang lebih dalam suatu pekerjaan, sehingga melanggar norma-norma dalam suatu pemerintahan. 3. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya tindakan korupsi? Ada 2. 1. Faktor internal merupakan faktor pendorong korupsi yang berasal dari dalam diri setiap individu, seperti A. Sifat tamak atau rakus manusia, B. Gaya hidup konsumtif, C. Moral yang kurang kuat. 2. Faktor eksternal merupakan faktor pemicu terjadinya tindakan korupsi yang berasal dari luar diri pelaku, seperti A. Faktor politik, B. Faktor hukum, C. Faktor ekonomi. 4. Apa dampak dari timbulnya korupsi bagi negara? Korupsi sangat berdampak negatif sekali bagi negara. Salah satunya ialah 1. Melambatnya pertumbuhan ekonomi, 2. Menurunnya investasi, 3. Meningkatkan kemiskinan, 4. Ketimpangan pendapatan. 5. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi tindakan korupsi? Ada 3 upaya untuk menanggulangi korupsi. 1. Upaya pencegahan. A. Penanaman semangat nasionalisme sejak dini. B. Melakukan seleksi terhadap pegawai secara jujur dan terbuka. C. Pengusaha kesejahteraan.
Soal selanjutnya yaitu peran sebagai mahasiswa. Ada 5 peran sebagai mahasiswa. 1. Agen perubahan. Para mahasiswa dalam masyarakat dikenal sebagai agent of change atau agen perubahan. Mahasiswa merupakan penggerak perubahan ke arah yang lebih baik melalui pengetahuan, ide, dan keterampilan yang dimilikinya. Mahasiswa bisa menjadi lokomotif kemajuan. Dua, penjaga nilai. Nilai luhur dan mulia perlu selalu dilindungi. Mahasiswa berada di garda terdepan untuk menjaga nilai-nilai, baik seperti kejujuran, gotong royong, empati, dan keadilan. Saat ini nilai-nilai luhur itu diguncang, mahasiswa akan bergerak untuk melindunginya. Tiga, penerus bangsa. Mahasiswa adalah generasi harapan bangsa. Di pundak mahasiswa masa depanlah bangsa Indonesia didirikan. Dengan memiliki mahasiswa yang berkualitas baik, maka masa depan bangsa pun akan lebih cerah. 4. Kekuatan moral. Mahasiswa juga dikenal sebagai kekuatan penjaga moral atau moral force. Peran mahasiswa dalam masyarakat ini begitu penting untuk menjaga nilai-nilai baik dalam masyarakat. 5. Pengontrol sosial. Mahasiswa juga dikenal memiliki peran sosial kontrol. Maksudnya adalah mahasiswa memiliki kontrol sosial terhadap kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Ketika ada kejadian yang tidak sesuai dengan cita-cita bangsa dan nilai-nilai luhur bangsa, maka mahasiswa akan memberikan saran, kritikan, dan solusi. Dengan begitu diharapkan arah kebijakan para pemimpin tidak sampai melenceng. Baiklah, itulah jawaban dan pertanyaan yang saya selesaikan. Bila ada kata-kata salah, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum